Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Lasmana dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 025 011 0003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan universal yang ada di daerah saya, tepatnya di Kampung Lugok Bulus, Desa Sadang Mekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Langsung saja. Yang pertama, di sini ada sistem religi dan upacara keagamaan. Kehidupan beragama di tempat kami berjalan dengan sangat baik dan teratur. Sejak saya masih kecil, saya sudah sering melihat pemandangan seperti ini. Setiap warga, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa atau orang tua, sering berkumpul di tempat ibadah atau di madrasah untuk belajar agama. Seperti yang terlihat di gambar, kegiatan mengaji berlangsung dengan tenang dan tertib. Dan yang mengajar pun adalah warga sekitar yang memang memiliki ilmunya. Kegiatan seperti ini sudah berlangsung terus-menerus dari dulu sampai sekarang, dan memang sudah menjadi kebiasaan yang baik di lingkungan kami. Nah, yang selanjutnya ada sistem organisasi kemasyarakatan. Untuk urusan organisasi di tempat saya susunannya sudah cukup rapi dan terstruktur. Ada banyak wadah yang menampung warga. Misalnya Karang Taruna untuk para pemuda. Ada juga remaja masjid, kelompok ibu-ibu, dan kelompok tani juga ada. Nah, melalui organisasi inilah kami lakukan berbagai kegiatan atau menyelesaikan masalah bersama-sama dengan cara musyawarah. Contohnya, jika ada fasilitas umum atau saluran air yang rusak, warga langsung bergerak bergotong royong memperbaiki tanpa harus ada yang menyuruh atau menunggu perintah dari luar. Ini membuktikan bahwa hubungan antar warga di sana memang sangat erat dan kompak. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Nah, kalau untuk sistem pengetahuan, contohnya seperti batu-batu atau batu bata yang tersusun rapi seperti yang ada di gambar. Jadi warga kami menyusun batu-batu itu dengan cara tertentu, tujuannya supaya air bisa mengalir dan terbagi secara rata ke seluruh sawah yang ada di bawahnya. Nah, susunan ini ternyata bukan sekadar tumpukan biasa, melainkan ada ilmunya sendiri yang sudah diwariskan dari orang tua kami dahulu. Jadi meskipun caranya sederhana, namun hasilnya sangat berguna dan pas sekali untuk kebutuhan pertanian kami. Selanjutnya ada sistem bahasa. Kalau berbicara soal bahasa, dalam kehidupan sehari-hari, warga di sana memang sering menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Mulai dari mengobrol santai dengan tetangga, sampai saat sedang bekerja di sawah, bahasanya menggunakan bahasa Sunda. Namun jika ada acara yang bersifat resmi, pertemuan penting, atau jika sedang berbicara dengan orang dari luar daerah, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang umum dimengerti.
Jadi kedua bahasa ini digunakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya ada sistem kesenian. Jika dilihat dari gambar ini, pemandangan sawah yang bertingkat-tingkat begini sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk karya budaya yang sangat indah. Bentuknya yang mengikuti lekuk tanah di bukit itu bukan sembarang dibuat, dan bukan dibuat oleh tukang bangunan atau arsitek profesional, melainkan ini adalah hasil karya dan kerja keras para petani yang mengolah tanah itu secara bertahap dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tanpa mereka sadari, lewat pekerjaan mereka sehari-hari untuk bertani, mereka sebenarnya sudah menciptakan pemandangan yang sangat enak dilihat, rapi, dan menyatu dengan alam sekitar. Ini juga menjadi keindahan khas yang ada di daerah kami. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian. Nah, untuk mata pencaharian, sebagian besar orang di tempat saya tinggal memang hidupnya bergantung pada pertanian dan perkebunan. Di sini terlihat di gambar sebelah atas ada sawah yang baru saja selesai digarap dan siap untuk ditanam padi. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah bawah ada warga yang sedang membawa hasil panen berupa pisang yang cukup banyak. Memang benar begitu, bertani dan berkebun pisang sudah menjadi sumber penghasilan utama yang dijalani secara terus-menerus oleh warga kami dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada sistem teknologi dan peralatan. Nah, di sini yang terakhir untuk teknologi dan peralatannya, masyarakat kami masih banyak sekali yang menggunakan alat tradisional, tapi cara kerjanya tetap efektif dan sangat membantu. Seperti yang terlihat pada gambar, ada cangkul yang sedang dipakai untuk mengolah tanah, dan juga ada pikul yang terbuat dari bambu untuk mengangkut hasil bumi. Selain itu, masih banyak juga alat sederhana lainnya yang digunakan. Memang sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih, tapi selama pekerjaan itu bisa selesai dengan baik menggunakan alat sederhana buatan sendiri, warga kami merasa cukup dan bangga menggunakannya. Walaupun memang ada yang mempunyai alat-alat yang canggih sekarang, seperti kalau misalkan untuk membajak sawah ada traktor dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, jadi dari ketujuh unsur kebudayaan yang baru saja saya bahas ini, saya bisa mengambil kesimpulan yang cukup penting. Ternyata kebudayaan yang ada di kampung halaman saya itu bukan hanya sekadar sejarah atau cerita masa lalu, melainkan sesuatu yang masih hidup dan terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara kami menjaga nilai agama, cara kami bekerja sama dalam organisasi, pengetahuan mengolah alam, kebiasaan berbahasa, keindahan alam yang kami ciptakan, cara kami mencari nafkah, hingga teknologi yang sederhana yang kami gunakan. Semuanya saling berkaitan dan membentuk satu identitas khas masyarakat kami yang sangat bernilai dan patut untuk dijaga.
Demikianlah pembahasan mengenai 7 unsur kebudayaan universal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga paparan ini bisa menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.